yang sudah gabung dari manapun kalian berada. Untuk hari ini kita akan mengenal karakter seseorang berdasarkan zodiak. Nah, untuk narasumber sore hari ini langsung aja kita panggil Mbak Uwi. Halo Lianita. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Sebelum pertanyaan dari aku, coba nih kita lihat ada video yang dari Sobat 7 juga yang sudah dikirimkan yang mau bertanya langsung sama Mbak Uwi. Silakan. Okay. Halo, nama aku Elga. Aku mau ngajuin sedikit pertanyaan. Jadi setahu aku kan zodiak itu berhubungan sama rasi bintang. Terus kenapa bisa rasi bintang yang ada di luar angkasa bisa berhubungan sama karakter dan juga kehidupan seseorang? Thank you ya jawabannya. Nah, itu dia. Apa hubungannya rasi yang ada di sana sama karakter kita, Mbak Uwi? Oke, aku sedikit boleh menebak yang orang yang tadi kayaknya zodiaknya elemen-elemennya api kayaknya. Orangnya sangat serius. Kita boleh bisa dibuktikan nggak itu? Cari tahu. Oke, sebenarnya ketika zaman dahulu kala diciptakan si konsep zodiak ini oleh bangsa Yunani, memang mereka punya kepercayaan planet-planet itu punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Kenapa dinamain zodiak itu karena kayak ada sebuah lingkaran binatang, saya lupa istilahnya apa, zodiak logos atau apa gitu. Itu yang jadi awal katanya zodiak. Nah, itu dengan lingkaran binatang itu mereka tuh memperhatikan orang ketika di derajat tertentu itu kan di tanggal tertentu nih Mbak. Misalkan hari ini tanggal 14 November jam sekian tuh planet kita berada di posisi mana. Nah, itu tuh ada pengaruhnya Jadi kita tuh dipengaruhi oleh planet-planet itu, bagaimana karakter kita, bagaimana cara berpikir kita gitu. Tapi setiap orang unik dan ini tuh blueprint yang mungkin kalau bisa dibilang 50% ya. Karena kan ada 50% lagi pola didik, pola belajar dari keluarga, ada lahir di mana gitu. Jadi karakternya memang iya, tapi nggak murni. Jadi bukan pasti kalau saya Pisces udah pasti semua Pisces di seluruh muka bumi akan sama, belum tentu. Tapi ada benang merahnya gitu Mbak. Nggak, tapi semua orang bisa nggak mempelajari zodiak ini? Untungnya sekarang udah ada online internet ya, jadi semua bisa. Karena ini semua berdasarkan dari keilmuan perbintangan ya, astrologi. Kalau 12 zodiak tadi, dari zodiak itu apa aja sih yang bisa kita tahu? Misalnya saya Aquarius misalnya, apa aja yang bisa kita tahu dari situ, dari zodiak itu? Oke. Sebenarnya cara paling gampang untuk memahami itu adalah zodiak itu terbagi menjadi 4 elemen. Ada elemen api, tanah, udara, dan air. Elemen ini punya karakteristik yang kurang lebih mirip gitu. Jadi elemen api itu adalah Aries, Sagittarius, dan juga Leo. Sementara tanah itu adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Terus Mbak ini termasuk yang ini nih udara, yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Sisanya adalah saya, air, yaitu Cancer, Pisces, dan Scorpio. Nah, berdasarkan 4 elemen ini kita bisa melihat karakter garis besarnya nih gitu. Orang-orang elemen api ya berapi-api, menggebu-gebu, sangat passionate dalam hidup, senang warna-warna merah. Jadi yang bisa kita ketahui selain karakternya adalah kerjanya seperti apa sebaiknya, cara kerjanya dia gimana, baju-bajunya fashionnya gimana gitu. Sementara kalau elemen tanah seperti layaknya tanah, grounded banget orangnya, sangat stabil, mencari kestabilan finansial, hubungan pengennya yang stabil, makanya jarang putus biasanya gitu ya. Oh gitu. Sementara orang-orang yang elemennya udara seperti Mbak Aquarius gitu, apakah orangnya sangat dinamis? Iya, udah pasti seperti udara kan, dinamis, bosenan, terus bosenan. Gitu. Kalau kerja kreatif gitu kan, pasangan juga cenderung mencari yang seru-seru gitu. Sementara orang elemen air seperti saya biasanya lebih perasa hatinya, lebih ngikutin arus aja gitu. Kalau senang-senang yang romantis-romantis. Nah, itu ada karakter-karakter yang nggak bisa kita lepasin dari elemen itu. Tapi apa yang tadi aku bilang lagi, apakah ada seorang Aquarius yang beda banget sama Mbak Lianita? Ada banget, karena ada banyak faktor lain. Tapi pola pikirnya, cara dia bekerja, cara dia berbicara agak ada kesamaannya pasti Mbak. Jadi yang bisa kita ketahui dari zodiak, 1 tadi karakter, 2 pola pikir, terus tadi apa lagi tuh? Cara dia mencintai. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih, misalkan mau ngedeketin seseorang, terus tahu dia zodiaknya apa. Nah, untuk ngetahuin karakter dan juga sifatnya, kita harus ngapain aja nih? Maksudnya kan nggak bisa langsung tebak-tebak nih kalau misalkan baru sekali 2 kali ketemu Mbak. Yang harus dilakukan apa aja? Mungkin kalau dari sudut pandang aku ya, yang perlu
yang menjadi pemahaman yang kayaknya lebih seru adalah kalau sebenarnya zodiak ini menjadi sebuah bukti kalau semua orang tuh unik gitu. Jadi menurutku dengan kita tahu karakter dasarnya lah ya, orang-orang yang lebih cenderung confidence kan orang-orang elemen api, cenderung lebih confidence gitu. Elemen api, elemen udara tuh cenderung lebih terbuka, ekstrovert gitu. Nah di situ kan kita jadi bisa tahu, oh karena dia ekstrovert, kita perlu ngomong sama dia seperti apa gitu. Sementara kalau ngomong sama orang-orang elemennya tanah atau air kayak saya, ya jangan langsung cepet-cepet, bisa sakit hati gitu kan. Jadi fungsi dengan kita tahu orang di awal permukaannya tuh bisa kita tebak sedikit lah, oh kayaknya karena dia pendiam, mungkin dia elemennya air, mungkin gue lebih hati-hati deh kalau ngomong sama dia gitu. Boleh nggak nih Mbak Uwi ngajarin Sobat 7 gimana caranya mengetahui karakter seseorang lewat zodiaknya? Oke. So kebetulan hari ini aku sudah menyiapkan sebuah kartu yang sangat spesial ya. Jadi ini kartu-kartu yang berkaitan dengan zodiaknya. Jadi kalau Aries itu memang dia elemennya api, jadi dia punya kecenderungan itu menggebu-gebu dan pengen jadi orang yang selalu terdepan gitu. Aries ini kalau bisa dibilang dia tuh selalu ini gue. Itu tuh Aries banget gitu. Iya benar. Ya benar. Kalau Taurus itu elemennya tanah, jadi dia cenderung kaku, berpikir sangat panjang. Buat Taurus itu yang penting gue punya apa? Gue punya rumah nggak? Gue punya pacar nggak? Jadi stability itu sangat penting bagi Taurus. Jadi dia pun mengejar pasangan yang stabil, mengejar pekerjaan yang stabil. Gitu. Jadi dia cocoknya sama tanah gitu ya? Belum tentu, sekali lagi kan tergantung dia cocok, dia butuhnya apa gitu. Nah sementara kalau Gemini sama serumpun dengan Mbak itu udara, orang-orang udara itu kan kreatif. Jadi orang-orang yang selalu, gue pikir gue bisa apa, gue kayaknya nggak mau stop di sini. Jadi dia akan selalu explore more gitu, tentang dirinya dia. Nah ini yang terakhir aku sisanya the rest of the zodiac kurang lebih karakternya mirip. Nah ini kan air, kalau Cancer itu bedanya Cancer dengan zodiak air lainnya adalah Cancer itu pura-pura kuat gitu karena dia seperti kepiting ya. Pura-pura kuat. Tapi dalamnya sebenarnya sangat soft. Sementara kalau Pisces sama Scorpio cenderung gue memang apa adanya begini sedih gitu. Jadi nah kalau lihat dari 4 yang tadi kan udah beda banget ya karakternya. Yang api menggebu-gebu, passionate. Sementara yang udara dia gampang berubah-ubah. Yang tanah dia stabil banget. Yang air emosional banget, pakai emosi banget. Nah jadi kalau lihat dari garisan besarnya karakter zodiak itu ya kurang lebih begitu serunya kombinasinya. Mau aku lanjutin per zodiak atau? Mau dong. Oke, berarti kita lanjut ke Leo ya. Oke, lanjut. Nanti saya diprotes nih sama Sobat 7 yang belum disebutin. Ya. Jadi Leo ini datangnya orangnya pemimpin, sama seperti lambangnya dia adalah si Raja Hutan ya. Singa. Jadi dia itu selalu ambisiusnya sangat tinggi, ambisi dan dia senang jadi pusat perhatian. Dia lihat aku gitu. Ini Virgo seperti yang Mbak tadi bilang, seorang Virgo itu biasa sangat analyzer, sangat pemikir, dia tuh sangat perfeksionis. Nah itu dia kata-katanya yang paling tepat, perfeksionis. Dan dia mencari kepastian, jadi orang-orang Virgo tuh sangat stres di tengah pandemi, karena dia nggak bisa tidak pastian gitu kan, itu kan pasti gitu. Libra sangat penuh timbang-timbang seperti lambangannya timbang-timbang, dan dia selalu baik banget, dia selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi buat dia pendapat orang lain itu penting. Kalau orang nggak suka sama dia bisa, wah gila, gue pusing. Kayaknya saya cocok deh sama Libra. Temenan ya. Boleh. Scorpio itu orang yang sangat misterius, tapi dia sangat penyayang. Tapi sama seperti Scorpion yang suka nyapit, dia bisa pendendam sekali kalau dia disakiti. Jangan sampai sakitin Scorpio. Baik, lanjut Mbak. Sagittarius kenapa lambangnya dia sebuah pemanah ya betul. Karena dia itu petualang sejati. Dia tuh nggak bisa diem, dia selalu mencari hal yang baru. Pakai baju bisa sangat ekstrim. Orang lagi ngetren biru, dia pakai ungu gitu. Karena dia selalu pengen explore more. Dia pengen mencari hal baru dalam hidupnya dia. Gitu. Berikutnya adalah Capricorn. Capricorn adalah di antara dua zodiak elemen tanah lainnya. Capricorn adalah orang yang paling stabil, mencari kestabilan, pekerja keras. Dia tuh hidup tuh karena untuk berkarya. Jadi kalau dia nggak kerja dia bisa stres buat orang-orang Capricorn. Makanya dia suka dianggap sebagai orang yang nggak punya emosi karena dianggapnya terlalu logik. Sebenarnya bukan karena dia nggak bisa beremosi, tapi dia nggak tahu gimana cara mengekspresikannya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 dia bisa jawab. Ini nih punya Mbak Aquarius. Aquarius itu terlihat cuek, padahal sebenarnya orangnya overthinking.
Gitu. Oke. Aquarius itu punya banyak teman, tapi dia cuek. Dia lebih senang dianggap cuek gitu. Karena dia tidak mau karena sebenarnya Aquarius itu menurut aku adalah zodiak yang paling perasa hatinya. Tapi dia menutupi dengan gue cuek aja, gue santai aja gitu. Dan Aquarius itu orang yang paling senang belajar. Menurutku pengen belajar hal baru gitu. Dan yang terakhir Pisces, elemen aku adalah orang yang sangat sensitif perasaannya, biasanya punya kemampuan yang tidak bisa dimiliki orang lain, misalkan kayak karena dia tertarik secara spiritual, dia belajar tarot, dia jadi peramal tangan gitu. Banyak orang-orang Pisces ke arah situ karena intuisinya sangat tajam. Tapi Pisces juga pemimpi sejati, Mbak. Pisces itu memimpikan hidup akan dijemput oleh pangeran berkuda emas gitu. Jadi kadang-kadang suka nggak realistis karena pengen romantis banget. Tapi kalau Piscesnya cowok gimana tuh? Pengennya dapat cewek yang bisa membuat dia bahagia, bisa diromantisin, dikasih bunga gitu. Senang kisah romantis banget. Kayaknya saya Pisces aja deh kalau. Tapi tadi kan gini, Mbak Wi sebutin kan misalnya tadi Aquarius elemennya udara, terus tiba-tiba mungkin sama Leo yang api. Itu bisa jadi nggak cocok mungkin nggak karena analisanya iya soalnya dia api kena udara ketiup mulu jadi dia nggak ada sparknya gitu. Itu bisa jadi kayak gitu nggak sih Mbak? Bisa banget. Analisa sederhananya tuh memang begitu. Jadi secara kalau kita bisa pukul rata ya, walaupun jodoh di tangan Tuhan, tapi logikanya adalah elemen tanah cocoknya sama air karena tanah akan subur, air akan berguna. Sementara air sama api ya salah satu pasti mati dong gitu. Air sama api pasangan yang mati-mati. Kalau air sama udara? Air sama udara nggak nyambung. Airnya gimana? Jangan dong, jangan nggak nyambung. Bisa dibikin sambungan nanti ada gimana? ya. Sambungannya gimana tuh kalau misalnya air pingin nyambung sama udara? Sebenarnya bisa karena air selalu berusaha untuk beradaptasi. Paksa nih ya. Enggak, bukan paksa. Air itu kan bisa di mana aja. Air bisa di gelas, air bisa di kolam kan. Makanya air yang biasanya lebih banyak mengalah